Shalom. Saudara, pada umumnya kita semuanya memiliki penglihatan secara fisik ya, secara jasmani. Walaupun penglihatan yang kita miliki ini seiring dengan bertambahnya usia biasanya semakin menurun penglihatannya. Nah, itulah naluri manusia, memang kondisi fisik memang seperti itu. Jadi pada dasarnya kita dengan bantuan kacamata kita bisa melihat hal-hal yang fisik. Tapi ketahuilah saudara bahwa kita itu tidak hanya memiliki mata secara fisik. Sebagai orang-orang percaya yang berkata bahwa Tuhan ada di hati kita, Dia yang Immanuel, diam dalam hidup kita, kita punya mata yang lain, yaitu mata rohani. Nah, biasanya mata rohani ini kalau kita tidak aktifkan, kita tidak terus push untuk kita pergunakan, kadang-kadang mata rohani itu jadi tertutup dan lebih melihat kepada hal-hal yang fisik. Suatu ketika dalam Alkitab diceritakan tentang Nabi Elisa dan bujangnya. Hari itu Nabi Elisa sedang dikepung oleh Raja Aram beserta dengan tentaranya. Ketika mereka bangun pagi, bujang Elisa membuka pintu, membuka jendela. Dia melihat sekumpulan tentara orang-orang Aram yang bergerak menuju ke tempat tinggal mereka. Nabi Elisa diberitahu dan Nabi Elisa dengan santai begitu dia berkata, yang menyertai kita lebih banyak. Mana ada? Terus kemudian Elisa berkata kepada Tuhan, Tuhan bukakan mata supaya dia bisa melihat. Dan akhirnya bujangnya dibukakan mata rohaninya sehingga dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tentara Tuhan jauh lebih banyak yang menyertai Elisa. Nah saudara, ketika kita diperhadapkan dalam situasi keadaan yang sulit, pergumulan yang berat, tidak dapat dipungkiri mata jasmani kita melihat ini kesulitan, ini kekurangan, ini sudah jatuh tempo. Gimana caranya? Mata jasmani kita melihat, aduh, makin menipis, butuh ini, masih butuh itu. Itu mata jasmani kita melihat. Coba sekarang kita aktifkan mata rohani kita, sehingga ketika kita aktifkan mata rohani kita dapat berkata, Tuhan pasti bisa cukupkan, Tuhan pasti bisa sediakan. Mata rohani kita harus terus diaktifkan, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Rasul Paulus berkata, mendoakan orang-orang di Efesus supaya mereka punya mata hati yang terang, sehingga mereka dapat melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Intimlah dengan Tuhan. Gairahkan terus hidupmu menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan, karena engkau sedang mempertajam mata rohanimu. Hidupi firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Itu akan terus mengaktifkan mata rohanimu sehingga engkau dapat melihat kemuliaan Tuhan di balik persoalan. Pesan Tuhan hari ini, mari kita terus tingkatkan, pertajam mata rohani kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.